Bisa Putra dengan NPM 24351081. Di sini saya akan melanjutkan membaca buku pemrograman web bab 6. Sudah White TypeScript mengakhiri era Will-Wade JavaScript. JavaScript sering disebut sebagai bahasa Will-Wade atau cowboy karena sifatnya yang sangat primitif dan dinamis. Di satu sisi, kebebasan ini memungkinkan kita menulis kode dengan cepat tanpa banyak aturan yang mengikat. Seperti mengubah variabel yang tadinya berisi angka menjadi string seenaknya. Namun di sisi lain, kebebasan ini adalah resep bencana untuk proyek skala besar di mana satu kesalahan kecil bisa meruntuhkan seluruh aplikasi. TypeScript bukanlah bahasa baru yang menggantikan JavaScript sepenuhnya, melainkan sebuah superset dari JavaScript. Bayangkan JavaScript sebagai tubuh manusia biasa dan TypeScript adalah baju besi Iron Man yang membungkus tubuh tersebut dengan fitur-fitur canggih. Semua kode JavaScript yang valid secara sintaksis pada dasarnya adalah kode TypeScript juga. Tetapi TypeScript menambahkan lapisan aturan di atasnya. Filosofi utamanya adalah memberikan jaringan pengaman, safety net, bagi pengembang. Jika kamu mencoba menjumlahkan angka dengan sebuah objek, TypeScript akan langsung berteriak dengan garis merah di text editor bahkan sebelum kamu menyimpan file tersebut. Ini mengubah paradigma. Perbaiki nanti saat error muncul menjadi cegah error sebelum terjadi. Selain keamanan, TypeScript memberikan pengalaman pengembang developer experiences yang jauh lebih superior melalui fitur IntelliSense dan autocomplete. Karena editor seperti VS Code mengetahui tipe data dari setiap variabel, ia bisa memberikan saran metode yang relevan secara akurat. Misalnya jika variabelmu bertipe string, editor akan menyarankan metode top to uppercase atau split dan tidak akan menyarankan metode matematika yang tidak relevan. Ini seperti memiliki asisten pribadi yang duduk di sebelahmu dan memberi tahu apa saja yang bisa kamu lakukan dengan objek tersebut. Fitur ini sangat membantu ketika kita bekerja dengan library pihak ketiga yang besar atau kode warisan legacy code yang dokumentasinya minim, karena tipe data itu sendiri berfungsi sebagai dokumentasi yang hidup. Yang kedua adalah basic types dan inference, fondasi yang kokoh. Sistem tipe di TypeScript dibangun di atas tipe data primitif yang sudah kita kenal di JavaScript, yaitu string, number, dan boolean. Namun bedanya adalah di TypeScript, sekali kamu mendeklarasikan variabel sebagai string, variabel tersebut haram hukumnya diubah menjadi number atau tipe lain. Ini disebut type annotation explicit. Contohnya let nama string sama dengan Budi. Jika di baris berikutnya kamu menulis nama sama dengan 10, kompilator akan menolak mentah-mentah. Ketegasan ini mencegah kejadian konyol di mana variabel ID pengguna yang seharusnya angka tiba-tiba berubah menjadi objek karena kesalahan logika dalam loop yang kompleks. Primitif ini adalah blok bangunan terkecil yang akan menyusun struktur data yang lebih raksasa nantinya. Selain primitif, TypeScript memberikan kontrol yang lebih granular terhadap tipe data koleksi seperti array dan tuple. Untuk array, kita bisa menentukan tipe elemen di dalam secara spesifik, misalnya number atau array number, yang menjamin bahwa array tersebut hanya boleh berisi angka. Jika kamu mencoba menyelipkan string ke dalamnya, TypeScript akan memblokirnya. Salah satu fitur tercerdas dari TypeScript adalah tipe inference, penyimpulan tipe.
Kamu tidak selalu harus menulis tipe data secara eksplisit jika nilainya sudah jelas. Jika kamu menulis let score sama dengan 100, TypeScript secara otomatis menyimpulkan bahwa skor adalah number tanpa kamu perlu menulis number. Kemampuan inferensi ini membuat kode TypeScript tetap bersih dan ringkas, tidak terlalu bertele-tele seperti bahasa JavaScript Cpagar versi lama. Namun ada tipe data yang menjadi musuh dalam selimut bagi pemula, tipe ini. Tipe ini adalah cara untuk mematikan pengecekan tipe TypeScript untuk variabel tertentu, membuatnya berperilaku kembali seperti JavaScript biasa. Sebagai alternatif yang lebih aman dari ini, TypeScript menyediakan tipe unknown. Sama seperti ini, unknown bisa menerima nilai apa saja, tetapi ia tidak membolehkan kamu melakukan operasi apapun terhadapnya sebelum kamu mengecek tipenya. Misalnya, jika variabel input bertipe unknown, kamu tidak boleh memanggil input top uppercase kecuali kamu sudah melakukan pengecekan if type of input sama dengan string. Mekanisme ini memaksa developer untuk melakukan validasi runtime. Ketiga, ada interface dan tipe aliansi cetak biru objek. Dalam pengembangan aplikasi, kita jarang bekerja dengan variabel tunggal. Kita lebih sering bekerja dengan objek kompleks yang mempresentasikan entitas nyata seperti user, produk, atau transaction. Untuk mendefinisikan bentuk shape dari objek-objek ini, TypeScript menyediakan dua alat utama, interface dan types alias. Interface adalah cara untuk mendefinisikan kontrak struktur objek. Misalnya interface user ada yang berisi ID, number, name, string. Berarti setiap objek yang mengaku sebagai user wajib memiliki properti ID berupa angka dan name berupa string. Alternatif dari interface adalah tipe alias menggunakan kata kunci type secara fungsionalitas dasar untuk mendefinisikan bentuk objek. Types dan interface sangat mirip dan seringkali bisa saling menggantikan, namun types jauh lebih fleksibel karena ia bisa digunakan untuk mendefinisikan tipe data selain objek, seperti tipe primitif, tipe EID sama dengan string, tipe fungsi atau union types. Di komunitas modern ada perdebatan kecil mengenai mana yang harus dipakai. Fitur paling powerful dari sistem tipe TypeScript adalah kemampuan untuk menggabungkan tipe menggunakan union types atau garis lurus dan intersection types. Union types memungkinkan sebuah variabel memiliki salah satu dari beberapa tipe mirip logika atau contohnya type status sama dengan loading, garis ini sukses, garis ini error. Variabel dengan tipe status hanya bisa diisi oleh salah satu dari 3 string tersebut. String lain seperti padding akan ditolak. Di sisi lain, intersection types dan berfungsi menggabungkan beberapa tipe menjadi satu tipe baru yang memiliki semua properti dari tipe-tipe penyusunnya. Mirip logika dan, misalnya jika kamu punya tipe identity berisi nama dan nick dan tipe konteks berisi email, telepon, kamu bisa membuat type employee sama dengan identity dan konteks. Objek bertipe employee wajib memiliki semua properti dari identity dan konteks. Fitur ini sangat berguna untuk pola komposisi, di mana kita membangun objek besar dari potongan-potongan kecil yang modular, alih-alih menggunakan pewarisan kelas interchange yang kaku dan bertingkat-tingkat. 4. Ada generics atau kode untuk semua tipe. Salah satu prinsip utama dalam rekayasa lunak adalah reusability, ketergunaan kembali. Namun dalam sistem static typing, membuat komponen yang bisa dipakai ulang untuk berbagai tipe data sering kali sulit. Bayangkan kamu ingin membuat fungsi sederhana yang menerima sebuah input dan mengembalikannya dalam sebuah array. Tanpa generics, kamu harus membuat fungsi number
number to array, string to array, dan seterusnya. Atau menyerah dan menggunakan any yang berbahaya. Generics hadir sebagai solusi elegan untuk masalah ini. Generics memungkinkan kita membuat komponen fungsi kelas atau interface yang bekerja dengan berbagai tipe data tetapi tetap menjaga keamanan tipe seolah-olah tipe tersebut didefinisikan secara spesifik. Generics tidak hanya terbatas pada fungsi sederhana, mereka adalah tulang punggung dari banyak library populer seperti Rex. Saat kamu menggunakan user stage number 0, kamu sebenarnya sedang menggunakan generics untuk memberitahu Rex bahwa stage ini hanya boleh berisi angka. Tanpa generics, Rex tidak akan tahu tipe data yang disimpan dalam stage. Dan kamu akan kehilangan full intelligence. Fitur lanjutan dari generics adalah kemampuan untuk memberikan default tipe. Sama seperti parameter fungsi bisa punya nilai default. Parameter tipe generic juga bisa. Kita bisa menulis kecil dari T sama dengan string, yang artinya jika pengguna tidak menentukan tipe T saat menggunakan komponen tersebut, TypeScript akan menganggapnya sebagai string secara default. Ini sangat berguna untuk mengurangi boilerplate dan kode pada kasus penggunaan umum sambil tetap membuka opsi kustomisasi jika diperlukan. Menguasai generic adalah tanda transisi dari pemula TypeScript menjadi pengembang tingkat lanjut. 5. Ada compiler dan configuration, sang mandor proyek. TypeScript tidak bisa berjalan langsung di browser atau Node.js. Browser hanya mengerti JavaScript. Oleh karena itu, kita membutuhkan proses penerjemahan yang disebut transpilation, source to source compilation. Alat yang melakukan tugas ini adalah TypeScript compiler. Compiler ini tidak hanya sekedar membuang notasi TP dan mengubah file TS menjadi JS, tetapi juga melakukan pemeriksaan statis menyeluruh terhadap seluruh kode. Jika TSC menemukan pelanggaran tipe, ia akan melaporkan error dan tergantung konfigurasi bisa menolak untuk menghasilkan file out. Proses ini bertindak sebagai gerbang kualitas pertama sebelum kode boleh masuk ke tahap pengujian atau produksi. Opsi konfigurasi yang paling penting untuk dipahami dan wajib diaktifkan adalah strike true. Mengaktifkan mode ini sebenarnya menyalakan sekumpulan aturan ketat family of strings flag, termasuk no implicit any, strict null checks, dan strict function types. String null checks adalah penyelamat hidup. Tanpanya, null dan undefined dianggap sebagai nilai yang valid untuk semua tipe. Misalnya variabel number bisa diisi null. Ini adalah sumber billion dollar mint tag dalam pemrograman. Dengan strike null checks, kamu bisa menangani kemungkinan nilai kosong secara eksplisit, menghilangkan potensi error runtime akibat akses properti pada objek kosong. Jangan pernah memulai proyek baru tanpa strike true. TypeScript juga mendukung incremental compilation untuk proyek skala besar. Bayangkan jika proyekmu memiliki 5.000 file, mengkompilasi ulang semuanya setiap kali kamu mengubah satu baris kode akan memakan waktu lama. Dengan mode incremental, TypeScript menyimpan metadata dari kompilasi sebelumnya dalam file ts build info dan hanya mengkompilasi ulang file-file yang berubah atau terdampak. Dalam struktur modern seperti Vite, proses transpilasi, penghapusan file, penghapusan tape seringkali diserahkan ke alat yang lebih cepat.
seperti XBuild atau SWC yang ditulis dengan Gura, sementara TSC hanya digunakan untuk pengecekan type checking. Selanjutnya ada integrasi keislaman, kejelasan akad dan pencegahan kerusakan. Transisi dari JavaScript yang dinamis ke TypeScript yang statis dan ketat adalah cerminan di prinsip nafyu al-gharar, menghilangkan ketidakjelasan. Dalam fikih muamalah, transaksi yang mengandung gharar, ketidakjelasan, dilarang karena berpotensi merugikan salah satu pihak. JavaScript murni seringkali penuh dengan gharar. Sebuah variabel bisa berubah angka dari ini dan berubah menjadi teks besok, menciptakan ketidakpastian yang bisa menyebabkan sistem runtuh, crash saat dijalankan. Pengguna interface dalam TypeScript adalah manifestasi teknologi dari perintah al-wafa bil ahd. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 1, "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu." Sebuah interface pada dasarnya adalah kontrak. Jika sebuah objek berjanji untuk menjadi user, maka ia wajib memiliki properti ID dan email. Jika ia melanggar kontrak tersebut, misalnya ID-nya hilang, TypeScript akan menegurnya. Ini mengajarkan karakter integritas siddiq. Seorang mukmin harus konsisten agar apa yang didefinisikan dijanjikan dengan apa yang diimplementasikan atau dilakukan. Kode yang type safe adalah kode yang jujur dan menepati janjinya. Pesan error berwarna merah dari compiler bukanlah gangguan, melainkan nasihat tawasi yang menjaga kita agar tidak tergelincir melakukan kesalahan fatal yang bisa merugikan pengguna aplikasi di kemudian hari. Fitur strict mode dan penghindaran tipe ini mengajarkan kita untuk meninggalkan sikap tashahul, bermudah-mudah atau menggampangkan urusan. Menggunakan ini memang mudah dan cepat, tetapi itu mematikan sistem keamanan dan membuka pintu bagi bug yang sulit dilacak. Islam mengajarkan itqan, kesungguhan, profesionalitas, dan mujahadah, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsu. Menulis definisi tipe yang lengkap memang butuh usaha lebih atau effort di awal, tapi itu adalah bentuk kesungguhan untuk menghasilkan karya yang berkualitas tinggi, aman, dan minim mudarat. Kesimpulan, bab ini telah menjadi titik balik di mana kita berhenti sekadar menulis kode agar jalan dan mulai menulis kode agar bertahan. TypeScript bukanlah tentang mempersulit diri, melainkan investasi ketenangan pikiran. Berikut adalah pilar-pilar utama yang harus kamu bawa pulang. Safety net di atas segalanya. Kita menyadari bahwa JavaScript adalah bahasa Wild West yang berbahaya untuk skala besar. TypeScript hadir sebagai baju besi static typing yang menangkap bug konyol seperti typo atau ketidakcocokan tipe data saat kita masih mengetik. Bukan saat pengguna marah-marah di production. Dua dokumentasi yang hidup dengan interface dan tipe alias kode kita menjadi dokumentasi yang selalu akurat. Hingga ada fleksibilitas terukur dengan generik. Kita belajar bahwa keamanan tipe tidak harus kaku. Generik memungkinkan kita membuat komponen satu ukuran untuk semua yang fleksibel namun tetap taat aturan, seperti kontak pengiriman yang bisa membuat barang apa saja tapi tetap tahu cara melabelinya. 4 disiplin konfigurasi mengaktifkan strict true di tsconfig JSON, bukan sekedar opsi melainkan standar wajib arsitek profesional. 5. Ada pola pikir kontrak transisi ke TypeScript mengubah cara kita berpikir dari implementasi how menjadi desain what. Kita dipaksa mendefinisikan kontrak data terlebih dahulu sebelum menulis logika, menghasilkan arsitektur aplikasi yang lebih matang, terstruktur, dan mudah dipelihara jangka panjang. Kini dengan fondasi bahasa yang kuat dan tipe aman, kita siap melangkah ke bab 7 di mana kita akan menerapkan semua ini membangun
arsitektur antarmuka modern menggunakan konsep single page application atau SPA dan component based arsitektur. Sekian membaca buku pemrograman web bab 6. Saya bila kata salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.